Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, suasana kantor Kejaksaan Negeri Jakarta mendadak riuh. Media massa berbondong-bondong datang setelah beredar kabar mengejutkan di jagat maya. Seorang wanita bernama Ratna Wulandari, saksi penting dalam kasus suap pejabat daerah, tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan bahwa ijazah milik seorang tokoh besar bernama Mulyono adalah asli, padahal sebelumnya publik mencurigai keaslian ijazah itu. Bahkan sempat muncul isu bahwa dokumen tersebut palsu dan digunakan untuk menutupi keterlibatan Mulyono dalam jaringan korupsi besar. Pengakuan Ratna ini jelas membuat arah kasus berbelok tajam. Di depan kamera wartawan, Ratna berbicara dengan penuh percaya diri. Wajahnya tenang, seolah sudah menyiapkan semua kata-katanya sejak lama. Saya ingin luruskan kabar yang beredar. Ijazah Bapak Mulyono itu asli. Saya sudah lihat sendiri dokumennya. Jangan ada fitnah lagi, ujarnya lantang. Pernyataan itu kontan memicu tanda tanya besar. Mengapa ia tiba-tiba pasang badan membela Mulyono? Apalagi Ratna dikenal sebagai sosok yang awalnya justru berada di pihak pelapor. Di balik layar, beberapa jaksa senior saling pandang dengan wajah penuh keraguan. Mereka tahu, ada yang janggal dari sikap Ratna. Belakangan terungkap, wanita ini bukan hanya sekadar saksi, tapi diam-diam ia punya peran jauh lebih besar dalam permainan kotor kasus suap tersebut. Desas-desus pun langsung bergulir di media sosial. Warganet curiga, jangan-jangan Ratna inilah dalang sebenarnya? Sebuah pertanyaan yang akan membuka babak baru skandal politik terbesar tahun itu. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 2 sekarang biar kisahnya makin dalam dan menegangkan? Bagian 2. Jejak gelap Ratna setelah pengakuannya yang mengejutkan, Ratna Wulandari sontak menjadi sorotan publik. Media televisi dan portal berita online menampilkan wajahnya hampir di setiap siaran. Namun, di balik ketenangan yang ia tunjukkan, ada masa lalu kelam yang perlahan mulai terkuak. Salah satu wartawan investigasi, Fajar, mulai menggali rekam jejak Ratna. Dari hasil penelusuran, ia menemukan fakta mencengangkan. Ratna bukan orang biasa. Ia pernah bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan konsultan yang ternyata sering menjadi perantara suap antar pejabat daerah. Nama perusahaan itu sudah lama diduga sebagai jembatan gelap yang menghubungkan kontraktor, pejabat, hingga pengacara hitam. Dan di sana, Ratna memiliki akses langsung ke dokumen-dokumen penting, termasuk ijazah dan sertifikat pendidikan beberapa tokoh terkenal. Salah satunya Mulyono. Kalau dia bisa dengan yakin bilang ijazah itu asli, pasti ada sesuatu, gumam Fajar sambil menatap layar laptop yang penuh dengan data hasil risetnya. Di sisi lain, kejaksaan mulai merasa langkah penyidikan mereka dipermainkan. Beberapa bukti yang sudah mereka kumpulkan mendadak hilang dari ruang penyimpanan khusus. CCTV kantor memperlihatkan sosok wanita berkerudung hitam masuk pada malam hari. Dan meski wajahnya tak terlihat jelas, bentuk tubuhnya mirip Ratna. Kecurigaan semakin menguat. Apakah Ratna sengaja menciptakan skenario baru agar Mulyono bersih dari tuduhan, sementara ia sendiri mengatur jalannya permainan dari belakang layar? Kabar itu mulai bocor ke media sosial, dan tagar dalang sebenarnya merajai trending topik. Warganet terbelah, ada yang percaya Ratna hanya boneka, ada pula yang yakin dialah otak sebenarnya di balik skandal suap terbesar ini. Namun publik belum tahu, apa alasan Ratna begitu berani mengambil risiko sebesar itu? Mau saya teruskan ke bagian 3, di mana mulai terbongkar rahasia hubungan pribadi antara Ratna dan Mulyono. Bagian 3. Rahasia hubungan Ratna dan Mulyono. Sore itu, ruang sidang pengadilan Tipikor penuh sesak. Semua orang menunggu giliran Ratna Wulandari kembali memberikan kesaksian. Namun, yang membuat suasana semakin panas adalah munculnya sebuah bocoran dokumen yang disebar oleh salah satu akun anonim di media sosial. Dokumen itu berisi korespondensi email pribadi antara Ratna dan Mulyono. Isinya bukan hanya pembahasan tentang ijazah,
tapi juga obrolan yang mengarah pada kedekatan personal. Dalam salah satu email, Mulyono menulis, "Kau lebih dari sekadar saksi bagiku, Ratna. Tanpamu, semua ini sudah lama terbongkar. Aku percaya hanya padamu." Bocoran ini membuat publik geger. Hubungan Ratna dan Mulyono ternyata lebih dalam daripada yang pernah dibayangkan. Tak hanya sekadar saksi dan pejabat, mereka diduga menjalin hubungan rahasia yang saling menguntungkan. Di balik layar, para jaksa semakin gusar. Kepala kejaksaan bahkan sempat memukul meja rapat. Ini bukan lagi soal ijazah asli atau palsu. Ini soal manipulasi terstruktur. Ratna bisa jadi kunci atau dalang utama. Sementara itu, Ratna tetap tampil tenang di hadapan publik. Senyumnya tipis, bahkan terkesan menantang. Saat seorang wartawan bertanya apakah ia punya hubungan khusus dengan Mulyono, ia hanya menjawab singkat, "Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Jangan buru-buru menilai." Jawaban itu justru semakin menambah tanda tanya. Benarkah Ratna hanya berperan sebagai tameng Mulyono? Atau justru sebaliknya, Mulyono hanyalah pion, sementara Ratna adalah otak sesungguhnya yang memegang semua kendali? Di media sosial, spekulasi semakin liar. Ada yang menyebut Ratna sengaja menjebak Mulyono untuk kepentingannya sendiri. Ada pula yang menduga ia sedang memainkan strategi licik agar bisa lolos dari jerat hukum. Namun satu hal pasti, hubungan gelap Ratna dan Mulyono akan membuka babak baru yang lebih berbahaya. Hari persidangan berikutnya berlangsung lebih tegang. Ratna Wulandari duduk di kursi saksi dengan sikap penuh percaya diri. Tangannya bersedekap, sesekali tersenyum seolah ia bukan orang yang sedang dipertaruhkan kredibilitasnya. Jaksa penuntut mencoba menjepitnya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. "Saudari Ratna, mengapa dalam BAP pertama Anda menyebut ada dugaan ijazah palsu, tetapi kini Anda menyatakan ijazah Mulyono asli? Apa yang membuat Anda berubah pikiran?" Ratna menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara datar namun terukur, "Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada yang berubah, hanya saja fakta baru saya temukan belakangan." Jawaban itu terdengar rapi. Terlalu rapi. Jaksa yang sudah berpengalaman langsung curiga, Ratna jelas sudah menyiapkan narasi sejak jauh hari. Di luar ruang sidang, publik semakin geram. Demonstran berteriak menuntut Ratna ditahan karena dianggap berbohong dan melindungi Mulyono. Namun, anehnya, pihak pengadilan seolah ragu mengambil langkah tegas. Ada bisikan-bisikan bahwa Ratna punya kartu truf yang bisa mengguncang banyak pejabat jika ia benar-benar disudutkan. Sementara itu, di ruang rahasia sebuah hotel mewah, beberapa pengacara dan kontraktor berkumpul. Mereka membicarakan Ratna dengan nada khawatir. Kalau Ratna buka mulut, kita semua habis. Dia tahu semua aliran dana, semua nama, semua dokumen. Tapi selama ini dia tetap diam. Dia main catur. Kita cuma pion. Percakapan itu memperkuat dugaan, Ratna bukan sekadar saksi atau pelindung Mulyono. Ia sedang mengatur papan permainan agar semua pihak tetap dalam genggamannya. Malamnya, sebuah rekaman suara bocor ke media sosial. Suara yang mirip Ratna terdengar memberi instruksi. Biarkan opini publik terpecah. Jangan semua data keluar sekarang. Simpan untuk saat paling tepat. Dengan begitu, aku bisa negosiasi, bahkan dengan orang-orang di atas. Rekaman itu langsung viral, dan untuk pertama kalinya, publik mulai yakin, Ratna adalah dalang sesungguhnya. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 5?
di mana rekaman itu membuat keadaan semakin kacau dan lawan-lawan Ratna mulai bergerak melawannya. Bagian 5. Kekacauan mulai terbuka keesokan harinya. Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta diselimuti ketegangan luar biasa. Viralnya rekaman suara Ratna Wulandari membuat semua pihak panik. Media sosial tak henti-hentinya membahas skandal baru ini, dengan tagar dalang Ratna merajai trending topik. Para pejabat yang selama ini merasa aman mulai gelisah. Mulyono sendiri terlihat pucat saat diwawancara. Wartawan mencoba menanyakannya, tapi ia hanya berkilah. Semua ini sedang diselidiki. Jangan terlalu cepat menuduh. Di sisi lain, beberapa kontraktor dan pengacara yang selama ini bekerja sama dengan Ratna mulai bersiap. Mereka tahu satu langkah salah bisa menghancurkan reputasi dan karir mereka. Beberapa mengadakan pertemuan rahasia di sebuah restoran mewah, membahas strategi menghadapi Ratna. Dia tahu semuanya, mulai dari aliran dana hingga dokumen penting. Kalau dia bicara, kita semua terseret, ucap salah satu pengacara sambil meneguk kopinya perlahan. Tak hanya di kalangan pejabat dan pengacara, publik pun mulai berperan. Aktivis anti korupsi turun ke jalan, menuntut agar Ratna segera ditangkap dan kasus suap ini dibuka secara transparan. Namun anehnya, hingga kini, Ratna masih bergerak bebas. Senyumnya tetap misterius di setiap pemberitaan. Di balik layar, Ratna tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan kekacauan ini untuk menempatkan beberapa pihak di posisi yang lebih lemah. Dengan keahliannya dalam manipulasi dokumen dan informasi, ia mampu membuat beberapa bukti terlihat tidak valid, sehingga penyidik pun kesulitan menentukan arah yang pasti. Salah satu pegawai kejaksaan yang mengetahui strategi Ratna berbisik kepada rekannya. Dia bukan sekadar saksi atau pelindung. Dia bermain 3 langkah di depan kita semua. Kalau kita lengah, semuanya bisa hancur. Semua mata kini tertuju padanya. Tidak ada yang menyangka, wanita yang awalnya hanya dianggap saksi biasa, tiba-tiba menjadi pusat badai yang bisa mengguncang seluruh pejabat dan jaringan suap yang selama ini tersembunyi.